Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Kali ini saya kembali ya membahas mengenai trading cara santainya Bapak Abraham Santosa, yaitu sederhana, aman, nyaman, tanpa mikir, anti rugi. Nah, saya mau sedikit mereview arti kata santai itu dan artinya buat saya ya. Sederhana, setuju, karena memang sangat sederhana ya menggunakan teknik trading ini, dimana saya di luar, saya lagi jalan-jalan, saya cukup menggunakan handphone saja, saya bisa entry dan menggunakan aplikasi MetaTrader 4 dan lot size, forex lot size kalkulator yang ada di handphone saya. Itu saja cukup. Nah, kemudian cuman saya tidak bisa menemukan pair mana yang lagi murah saat ini. Seandainya saya sudah mengetahui pair apa yang lagi murah, saya bisa menghitung, saya bisa memilih pair itu. Tapi kalau seandainya tidak, ya saya cukup menghitung. Yang penting SL-nya ada di bawah forex lot size kalkulator, itu udah cukup sebenarnya. Nah, kemudian aman, ya aman karena stop loss-nya diletakkan di bawahnya all time low sehingga relatif aman. Nyaman, ya nyaman karena saya cukup bisa menghitung dan merasa aman ya. Saya entry merasa aman, ya saya akan merasa nyaman juga. Nah, kemudian yang T yaitu tanpa mikir. Nah, tanpa mikirnya ini kalau Pak Abraham itu kan benar-benar tanpa mikir karena tidak menggunakan technical analysis maupun fundamental sama sekali. Tapi kalau saya tetap menggunakan technical analysis, yaitu untuk entry-nya saya mencari level support ya. Nah, kemudian anti rugi. Nah, anti rugi, kenapa anti rugi? Saya setuju juga karena stop loss saya hitung ya. Stop loss saya letakkan di bawah all time low, sehingga ketika saya menghitung lot size kalkulator, saya memperhitungkan jarak dari entry ke SL yang cukup jauh gitu, yaitu di bawahnya all time low, sehingga kalau saya memperhitungkan itu, maka lot size kalkulatornya itu sudah bisa mengcover pergerakan harga sampai ke all time low tersebut, sehingga equity yang saya punya itu masih cukup untuk menanggung gitu. Nah, sehingga kalau dia ada di bawahnya all time low, maka SL itu akan lebih sulit untuk terhit gitu kan. Jadi kalau SL-nya tidak terhit, ya tidak kena SL, ya tidak ada loss gitu kan. Nah, seperti itu. Dan TP-nya saya buat sedekat mungkin, lebih jauh lebih dekat dari entry ke TP daripada dari entry ke SL begitu. Nah, ini adalah prinsip trading cara santai yang sebenarnya menirukan trading atau orang berdagang di dunia konvensional ya, di dunia perdagangan konvensional, di mana kita mencari keuntungan itu tidak maksimal. Tetapi misalnya kita beli emas katakanlah 800.000 per gram. Nah, kemudian ketika harga itu naik menjadi 880, kita lepas untuk mendapatkan profitnya. Profitnya berapa? 10%. Dari modalnya berapa? 800.000. Jadi itu kan kalau di trading itu seperti kayak risk reward yang 1:0,1, jadi dekat banget ya. Nah, itu sebenarnya sudah untung 10%, jadi kita nggak perlu merasa rugi. Nah, karena SL-nya itu ditaruh di bawah all time low, itu artinya itu bukan risk lagi, tapi itu jadi equity. Makanya saya lebih cenderung menggunakan istilah equity reward ratio dibandingkan risk reward ratio, karena resikonya itu hampir dinolkan karena kita letakkan SL di bawah sekitar 20-30 pip di bawah all time low. Demikian ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah teman-teman untuk membayangkan cara trading seperti ini, saya akan coba praktekkan di MetaTrader ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini saya akan mempraktekkan, mungkin sebentar ya, ini Canadian Swiss franc. Oke, ini teman-teman, ini adalah Investor Tool, aplikasi yang saya buat untuk mempermudah saya bekerja trading dengan cara santai. Nah, Investor Tool ini berguna untuk mencari pair-pair mana yang lagi murah ya. Di sini saya bisa urutkan berdasarkan, misalnya di sini ada distance to ATL, artinya jarak ke ATL yang paling
dekat dengan LTL itu mana, harga sekarang. Nah, kemudian ini percent risk, ini artinya resikonya, kita urutkan berdasarkan resiko gitu. Oke, sekarang ini saya urutkan berdasarkan percent risk ya teman-teman ya. Jadi di sini yang resikonya paling kecil ternyata ini ya, ada USD HKD. Cuma saya tidak pilih karena apa? Karena ternyata USD HKD ini lebih dekat ke all time high ya, karena distance to all time high-nya 28%, sementara distance to all time low-nya 72%. Jadi ini harganya lagi tinggi. Nah, karena harganya lagi tinggi, dia dekat ke all time high, paling bagus adalah pasang sell di sini. Nah, tapi saya mau lebih senang pasang buy ya teman-teman. Jadi saya mau cari yang ini, yang paling dekat. Berikutnya adalah yang lebih dekat ke all time low adalah Canadian Swiss franc, which is ini adalah 5%, sementara distance to all time high-nya 95% ya teman-teman. Nah, begitu. Sekarang saya kasih contoh mungkin yang berikutnya, karena yang Canadian Swiss franc ini saya sudah letakkan nih, saya sudah buka posisi yang sekarang masih running floating negatif. Yang berikutnya adalah Australian dollar, New Zealand dollar. Nah, ini jarak ke all time low nya lebih dekat nih, harga sekarang dekatnya lebih dekat ke all time low, which is 24%, sementara distance to all time high nya 76%. Nah, berarti saya pilih ini aja, AUD/NZD ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan buka AUD/NZD. Nah, di sini saya dibantu dengan indikator moving average 100 ya, 100. Nah, saya menggunakan time frame H1 dan saya dibantu dengan Dwian Anggara Trading Assistant yang gunanya adalah untuk membantu saya menghitungkan lot size sesuai dengan resiko, dan saya meletakkan entry di harga berapa dan stop loss di harga berapa. Nah, lalu berapa persen kita mau resikokan, atau tadi ya equity per trade ya. Nah, oke, sekarang saya akan hitung sebentar ya. AUD/NZD itu sebentar. Bentar, ini ternyata agak lama ke klik yang percentage-nya. Jadi ini tadi rupanya sudah mengklik di distance to ATL. Yang tampil di sini yang berikutnya adalah GBP CHF ya. Baiklah, saya menggunakan GBP CHF aja ya teman-teman, biar untuk mempermudah aja. Nah, seperti ini teman-teman. GBP CHF, oke, GBP CHF 8% nih, jadi perbandingannya yang ke ATL nya 8%, ke ATH nya 92%, jadi ini cukup dekat ya teman-teman. GBP CHF, oke, kita hitung. Sekarang saya mau taruhnya di mana nih GBP CHF ini? Di sini ada MA 100, tapi saya pikir saya mau ambil di sini aja deh biar lebih cepat nyangkutnya ya teman-teman ya. Di sini nih 1,1306. Nah, berarti buy limit di 1,1306. Lalu stop lossnya di mana? Nah, hitung stop lossnya tinggal lihat GBP CHF ini all time low nya di 1,0173. Nah, saya bisa nih dibuat di satu aja, itu sudah 17 pip di bawahnya gitu, stop lossnya di satu gitu. Nah, atau kalau mau lebih rendah bisa juga 0,99 sekian ya, 20 atau 30 pip ya. Saya biasa pakai 20 pip nih, tapi ini saya nggak mau hitung, malas ngitung. Bisa letakkan seperti ini, kemudian buy persennya katakanlah 10% ya, agak gedean nggak apa-apa.
Karena kan ini equity per trade sebenarnya, bukan risk by percent tapi equity by percent. Oke. Kemudian take profit rasionya, nah nggak pakai rasio tapi pakai by price aja, by price, karena jadi gini ya teman-teman. Ini kan tadi di sini ya. Nah di sini kan, nah saya mau jaraknya berapa nih GBP/CHF? Average daily range itu kan 86,5 nih rata-rata harian. Berarti saya mau ambil separohnya aja lah, katakanlah 40. Ya sudah. Berarti saya di sini 43 ke atas. 40. Nah, di sini 1,1347. Berarti 1,1347 gitu. 13 order. Nah, dapatlah berapa lot size-nya? 0,21. Nih, 0,21. Kemudian TP-nya kalau seandainya menyentuh TP 9,32. Nah, seperti itu teman-teman. Caranya ya, itu kita sudah dapat. Ya, semudah itu teman-teman caranya untuk menentukan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau menambah ya, silakan, karena ini kan di sini 10%, yang ini juga 10%. Nah, kalau teman-teman masih mau nambah lagi misalnya GBP NCD, silakan, karena kan 10% itu pun kalau sudah menyentuh SL ya, 10% baru 20%. Sementara kan kita punya 100%. Kalau misalnya teman-teman mau menambah masih 1-2 lagi nggak masalah gitu. Seperti itu teman-teman. Nah demikian teman-teman ulasan saya mengenai trading cara santai menggunakan investor tool ya. Jadi investor tool ini memang sengaja didesain untuk memudahkan saya dalam melakukan trading cara santai seperti yang diajarkan oleh Abraham Santosa. Cuma bedanya ada beberapa seperti kalau Pak Abraham tidak menggunakan stop loss, tidak memasang stop loss. Kalau saya memasang stop loss untuk menentukan equity per trade ya, bukan risk per trade. Nah, kemudian saya juga melakukan entry-nya juga menggunakan technical analysis. Nah, technical analysisnya caranya bagaimana? Ya kembali ke teman-teman. Kalau saya melihat lembah tadi. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan moving average atau yang lain ya terserah ya. Itu aja video dari saya, semoga video ini mencerahkan dan memberi manfaat buat trading teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.